Untuk selanjutnya kita persilahkan kepada Profesor Bahrudin Ali Ahmad untuk menyampaikan dari sisi akademisi ini. Bagaimana tahapan atau proses pemilihan sudah berjalan saat ini, kemudian meningkatkan partisipasi masyarakat itu sebaiknya bagaimana, khususnya untuk kalangan pemilih pemula ini. Silahkan Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Agak santai sedikit ini. Memang agak tegang gitu ya. Mungkin ada yang belum makan pagi mungkin. Ya. Nah makanya itu. Oleh karena itu para hadirin silahkan sambil dinikmati sidangan yang ada di depan masing-masing. Saya berbahagia karena ketemu dengan ya adik-adik saya ya, mulai dari Bu Anjar tadi ya, kemudian Pak Fahmi, Pak Muhlis, serta Pak Royan. Pak Royan ini saya kenal karena ada di susunan organisasi Banjarmasin Pos. Dan saya berbahagia bisa bersilaturahmi dengan para pengurus parpol, kemudian badan eksekutif mahasiswa, kemudian juga mungkin dari OSIS ya, para pelajar, dari Ormas juga ya, dan para undangan yang lainnya. Nah kalau tadi kedua pembicara tuh membicarakan masalah teknis ya, maka saya agak sedikit keteriutis. Meskipun demikian saya coba untuk memberikan contoh-contoh yang deskriptif gitu. Ya. Baiklah, saya mengangkat tema sesuai dengan tema, yakni peningkatan partisipasi masyarakat sebagai pemilih dalam pemilu dan pilkada serentak tahun 2024. Jadi next ya, kita mulai dengan pengertian partisipasi politik, yakni keikutsertaan warga negara yang memenuhi syarat melakukan pemungutan suara di TPS dan waktu yang ditentukan. Jadi ini pengertian partisipasi politik yang paling sempit ya, paling sempit ini ya. Baik, kita akan lanjut. Sebetulnya partisipasi itu bermacam-macam. Jadi tidak hanya dalam artian sempit itu saja ya. Tapi berarti kegiatan. Yang pertama, macam pertama dari partisipasi politik itu adalah berarti kegiatan. Kegiatan input ya. Jadi kegiatan input kita ya, dalam suatu sistem politik itu memberikan input ya untuk keputusan. Kemudian proses ya, proses di parlemen. Jadi input tadi diproses di parlemen untuk menghasilkan aturan. Kemudian output ya, output hasilnya ya. Ya, aturan tadi itu. Nah, jadi itu pengertian pertama dari partisipasi politik. Ya. Kemudian macam yang kedua dari partisipasi itu adalah intensitas atau mutu. Ya. Bisa berarti mobilisasi. Ya, mobilisasi. Jadi kalau orang dia menerima sogokan, yang kedua dia mendustai calon. Jadi orang yang mengambil duit tidak memilih calon itu dua kali dosanya. Ya. Kemudian
idealisasi. Jadi orang yang memilih karena memang dia punya ide yang sama dengan si calon. Ya. Nah itu. Kemudian yang ketiga, partisipasi dilihat dari budaya politik. Ada budaya politik parokial, ada partisipan, ada demokratis. Parokial itu pada umumnya ikut di input saja dalam proses itu. Ya. Kemudian kalau partisipan itu sedikit ikut di proses. Nah, kalau ikut ketiga-tiganya itu namanya budaya politik demokratis. Dan pada umumnya pemilih kita itu masih tradisional. Punya budaya politik parokial. Jadi ini kita belum cerdas dalam politik. Ya. Makanya tulai ya. Di negara barat itu ya, Amerika itu 30% saja tingkat partisipasinya. Apakah dengan demikian lalu mereka itu tidak literas terhadap politik? Tidak. Justru mereka literas, jalur mereka menentukan tidak memilih gitu ya, karena mereka cerdas. Nah, kalau tidak memilih mungkin karena tidak diberi duit. Ya, ini kadang mendatangi aku bangnya, atau kadang-kadang mendatangi nih, nah, gitu ya. Jadi minta disogok. Kemudian dilihat dari aktor politik ya. Ada politisi atau politikus, ya. Jangan tikus aja ya, ingatnya lebih baik politisi aja daripada politikus. Ya. Jadi politisi ini berpartisipasi di parlemen. Jadi para anggota DPR itu adalah para politisi. Ya, para pejabat itu politisi. Ya. Kemudian jurnalis seperti Pak Royan ya, jurnalis itu adalah penyedia panggung. Ya. Termasuk spin dokter. Ya. Kemudian yang ketiga, aktivis ini adalah pelaksana. Ya, jadi di negara barat itu selalu ada tiga ini. Di situ proses kematangan seseorang itu dimulai dari aktivis dulu. Setelah jadi aktivis lalu jadi jurnalis, penyedia panggung, baru menjadi politikus. Ya, di tempat kita itu biasanya langsung bisa jadi politisi. Dari tukang tambal ban itu bisa jadi anggota DPR. Ya, makanya itu Gus Dur mengatakan bahwa parlemen kita tuh masih tingkat 3 aja, katanya. Ya. Baik, bagaimana meningkatkan partisipasi? Silakan slide berikutnya. Yang pertama adalah tingkatkan kredibilitas, ya, kredibilitas calon. Tingkatkan kredibilitas calon presiden, calon anggota DPR, DPRD, calon anggota DPD. Kemudian penyelenggara, ya, tingkatkan kredibilitasnya, pengawasnya, pelaksananya, ya, dan dewan kehormatannya. Ya. Kemudian tingkatkan kredibilitas aturan, ya. Kredibilitas aturan. Ya. Jadi KPU itu meskipun dapat ya ada calon yang melanggar gitu ya, tapi tidak bisa menindak langsung. Tapi harus melalui Bawaslu, ya. Nah itu. Dan juga kadang-kadang Bawaslu juga tidak bisa menindak. Ya, kalau tidak ada putusan pengadilan. Jadi ada aturan itu, jadi bisa ditindak kalau sudah ada putusan pengadilan yang tetap gitu. Padahal kan ini baru pencalonan, kapan bisa dijatuhkan? Sudah dia terpilih baru putusan tetapnya diputuskan ya. Jadi itulah kredibilitas aturan kita. Kemudian apa?
tingkatkan sosialisasi positif. Ya, tingkatkan sosialisasi positif ya. Jadi sesuai dengan aturan pemilu. Seperti yang saya contohkan tadi itu, ya. Ada yang begitu, ya. Ambil aja duitnya, tapi jangan pilih. Nah, ini sosialisasi yang negatif. Tidak sesuai dengan aturan pemilu. Kemudian sesuai dengan ajaran agama. Nah, yang tadi itu juga melanggar aturan agama itu. Ya. Sogok itu ya, menerima sogok. Sesuai dengan etika. Ya, sesuai dengan etika. Jadi kalau calon-calon itu sudah berapa kali terpilih, tidak ada karyanya, ya. Secara etika dia harus mundur itu. Tapi ini maju aja, ya. Orangnya itu berjalannya sudah tapi kawal lagi, ya. Handak saja lagi jadi. Karyanya akan ada beberapa kali terpilih. Gambarnya tuh Bang didustainya ya. Gambarnya itu gambar Anom. Nah, jadi saya pikir orang-orang yang memakai gambar Anom untuk gambar dia sebagai calon itu sudah pendusta itu ya. Sudah berdusta dari awal. Ya. Itu menandakan orang itu kejujurannya itu masih kurang. Ya, kalau bisa dikatakan tidak ada. Jadi ingat ya, calon-calon yang memakai foto-foto Anomnya untuk gambar calonnya sekarang itu sudah ciri-ciri orang pendusta ya. Ingat itu ya, jangan dipilih ya. Kemudian ya tingkatkan, jadi yang ketiga, tingkatkan rasa aman dan tertib. Tingkatkan rasa aman dan tertib. Bagaimana? Pemilih tidak diintimidasi. Ya. Kan bila kada milih gitu karena kamu sakit karena kamu. Nah, penyelenggara tidak diintimidasi. Ya, penyelenggara juga bisa diintimidasi, ya. Saya waktu jadi anggota KPU itu pernah mau diberi 1 miliar ya untuk meloloskan satu partai. Ya. Jadi saya dengan teman-teman waktu itu ketua saya Saharani Amboga ya. Itu pernah didatangi ya oleh calon partai. Ya. Nah, itu intimidasi halus itu sebetulnya ya. Kemudian aparat sipil dan militer itu netral. Jadi kalau aparat sipil dan militer ini tidak netral, tidak aman kita ya. Tidak tertib kita. Ya. Kemudian yang ketiga, media juga harus netral. Jadi media itu juga harus netral. Karena menurut Fred Sieber, ya, media itu adalah the fourth power. Kekuatan yang keempat selain eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Ya. Jadi itu kekuatan yang keempat itu. Jadi dia juga harus netral. Kalau tidak netral, udah, ya. Nah, kemudian yang terakhir, ya, untuk ya meningkatkan partisipasi dalam pemilihan ini adalah tingkatkan pikiran dan perasaan positif terhadap kompetitor. Jadi jangan kita ini menganggap saingan kita itu, calon yang lain itu sebagai musuh. Ya. Bagaimana caranya? Kita harus sadar bahwa pemilu dan pemilu kada itu hanya alat demokrasi. Ya. Ya, alat demokrasi. Jadi berarti yang didahulukan itu demokrasinya. Ya. Bukan kemenangannya. Ya. Yang kedua, sadar siapapun yang terpilih akan mengayumi semuanya. Jadi jangan menyangka kalau si anu itu jadi, ini akan menyakiti kita. Jangan begitu. Walaupun mungkin yang terjadi pengalaman kita seperti itu. Tapi cobalah kita sebagai bangsa mengarah ke sana. Gitu ya. Nah, jadi tidak menganggap
Kalau orang lain itu menang, orang lain itu akan menjahati kita. Jangan menganggap seperti itu. Ya. Dan dalam pengalaman saya ternyata orang yang dulunya saya anggap itu bagus, ternyata mengkhianati saya. Dan yang dulu saya anggap bagus, yang dia bagus, dulu justru dia yang kemudian menjadi pendukung saya utama. Ya, dalam pengalaman ya. Kemudian yang ketiga, sadar pemilu harus memperkuat persatuan, memperkuat NKRI. Jadi harus sadar itu. Jangan sampai gara-gara pemilu ini negara kita nanti dijajah orang. Karena kita pecah. Itu ya. Nah, kira-kira itu aja ya. Secara teoritis saya memberikan pencerahan.